Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di pembelajaran 6, yaitu materi yang akan kita pelajari yaitu tentang melakukan simulasi wawancara, simulasi hak dan kewajiban. Oke. Silakan dibuka bukunya di halaman 44. Di sini ada melakukan wawancara ya. Wawancara. Agar wawancara hasilnya maksimal, wawancara harus atau perlu memperlakukan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, wawancara itu adalah mendapatkan informasi atau menggali atau mencari informasi melalui sebuah narasumber. Narasumber adalah orang yang akan kita mintai informasi atau orang yang akan kita tanya mengenai informasi tersebut. Dari orang itulah kita dapat mengetahui informasi itulah yang disebut dengan narasumber. Nah, ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum melakukan wawancara, ketika wawancara maupun sesudah melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaianlah yang sopan, berbicara dengan sopan. Siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembicaraan yang akan dibahas. Jadi apa yang ditanyakan itulah pertanyaan yang harus kita siapkan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatihlah agar tidak selalu membaca atau bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti melakukan wawancara. Jadi sebaiknya pertanyaan-pertanyaan kita itu lebih baiknya kita hafal agar kita tidak terus-terus melihat catatan kita saat kita mewawancari seseorang. Yang kedua, ketika sedang berwawancara. Beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sedang wawancara. Yang pertama, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancaranya untuk apa. Yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Selanjutnya, buatlah suasana santai, misalnya menanyakan kegemaran narasumber apa. Jika suasana sudah cair, hubungkan pembicaraan dengan permasalahan yang terjadi yang menjadi topik pembicaraan. Jadi jangan langsung menanya pertanyaan yang tidak yang membuat tegang gitu. Nah, lebih baik buatlah pertanyaan yang ringan-ringan dulu mengenai narasumber, kemudian setelah sudah mulai gembira, baru memulai wawancara dengan menghubungkan pembicaraan atau topik yang akan kamu tanyai. Yang lakukan saat melakukan wawancara, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam lainnya agar ketika sudah melakukan wawancara kita bisa dapat mengulang kembali kalau kita merekam, kemudian kita menulis hal-hal yang penting. Yang F, catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap karena nanti akan dicantumkan dalam sebuah berita. Kalau kalian mewawancarai orang adalah untuk sebuah berita. Yang G, daftarkan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Yang H, hormatilah petunjuk narasumber. Hindarilah mencela pembicaraan narasumber agar keterangan yang diberikan tidak terputus. Hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit yang membuat narasumber susah menjawab. Hindarilah minta pengulangan jawaban dari narasumber. Jadi sebaiknya dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh narasumber agar kita tidak lagi meminta mengulangi jawaban dari narasumber. Hindarilah pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Gunakan kemampuan mengambil keputusan agar tidak dapat menuliskan semua jawaban yang ada. Oke, selanjutnya yaitu terakhir sesudah wawancara.
Nah, sesudah wawancara ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mohon diri dengan sopan, lalu mengucapkan terima kasih dan menyampaikan sebuah permohonan maaf apabila ada yang kurang atau berkenan selama wawancara. Nah, ini adalah beberapa sikap yang harus kita terapkan atau kita perhatikan dalam melakukan sebuah wawancara, baik itu sebelum wawancara, ketika wawancara maupun sesudah wawancara. Ya, ada beberapa, sambil ibu jelaskan bisa diperhatikan bukunya. Nah, untuk hak dan kewajiban, dimana sebelumnya pada materi sebelumnya kalian juga sudah mempelajari apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, tinggal bagaimana cara mempraktekkannya di rumah. Hak kita sebagai siswa apa, yaitu mendapatkan pelajaran. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu belajar atau mengikuti pelajaran di sekolah agar kita bisa mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan pelajaran. Kewajiban di rumah membantu orang tua, nyapu, kemudian haknya yaitu haknya sebagai anak kita memberikan makan dan sebagainya. Ya, hak dan kewajiban itu sudah kita pelajari, tinggal bagaimana lagi kita menerapkannya atau contoh-contohnya banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin itu saja penjelasan ibu mengenai wawancara dan juga beberapa sedikit tentang hak dan kewajiban. Untuk tugasnya hari ini kalian bisa mengerjakan di tugas di halaman 43. Namun sebelum kalian mengerjakan tugas di halaman 43, kalian silakan membaca dulu sebuah bacaan tentang Taman Wisata Mekarsari. Setelah membaca bacaan lalu menjawab pertanyaan di halaman 43 dan 44 1 sampai 6 berdasarkan bacaan yang kalian baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.